Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita. Sebelum lebih jauh, kita melakukan berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kembali bersama saya, Pendeta Yani, akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kelimatan Evangelis, Rabu 9 Juni tahun 2021. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas, pasal 11, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Ada 3 judul perikop di sana, Yesus dan Betsebul, kembalinya roh jahat, dan siapa yang berbahagia. Namun sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang empunya kehidupan ini, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Oleh karena itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus inilah yang akan mampu membimbing, mengarahkan kami, sebagaimana firman Tuhan yang tertabur, untuk kami siap menjalankan apa yang Tuhan percayakan bagi kami di sepanjang hari ini. Mari ya Allah, Engkau bersabda bagi kami siap sedia mendengarkan firman-Mu, siap sedia pula melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan untuk kita hari ini. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Betsebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Betsebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Betsebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas 11 ayat 14
sampai 28, yaitu tentang Yesus mengusir roh jahat. Dalam kitab Injil, ada banyak peristiwa yang dicatat bahwa Yesus mengusir roh jahat. Peristiwa itu dicatat oleh penulis Injil mau menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat. Yesus berkuasa atas segala kuasa yang ada, yang menghalangi manusia untuk melakukan kehendak Allah. Dalam peristiwa ini, secara berurutan, Yesus mengusir roh jahat sebanyak 2 kali. Yang pertama, roh jahat yang membuat seseorang bisu. Yang kedua, 7 roh jahat yang membuat keadaan seseorang lebih buruk. Dari kedua cerita ini menceritakan kuasa Yesus yang berkuasa mengusir roh jahat yang membuat seseorang yang dirasukinya bersifat merasuk kemanusiaan orang yang dimasuki roh jahat tersebut. Dan bukan hanya itu, hidupnya juga dapat merusak kehidupan orang lain, seperti mengganggu orang lain, membuat keributan, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Roh jahat dalam Alkitab adalah roh yang mempengaruhi kehidupan seseorang dan berdampak kepada kehilangan kemanusiaannya. Artinya, pribadi manusia itu dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Yesus yang berkuasa mengusir roh jahat adalah kuasa yang sangat dikagumi oleh orang-orang yang pada saat itu menyaksikannya. Karena tidak semua orang dapat melakukan hal itu. Karena dalam pemahaman orang Yahudi, hanya nabi-nabi besar saja, seperti Nabi Elia, Nabi Musa, yang dapat melakukan mujizat seperti itu. Itu sebabnya, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, orang Farisi menuduh bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul. Karena dalam pemahaman mereka, Beelzebul adalah induk dari segala kuasa jahat yang ada. Namun Yesus di sini menegaskan bahwa dia mengusir roh jahat dengan kuasa Allah. Bapak Ibu yang terkasih, apa maksud Yesus mengusir roh jahat? Di sini ia mau menyatakan bahwa kerajaan Allah berkuasa atas kehidupan seseorang. Dalam Lukas 11 ayat 20 mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di sini, Yesus tidak menginginkan manusia itu dipengaruhi oleh roh jahat atau kekuatan lain yang dapat merusak manusia sehingga menghalangi manusia untuk melakukan kehendak Allah. Allah mau hanya roh Allah saja satu-satunya yang menguasai kehidupan kita manusia. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu ketika menyaksikan kuasa Yesus yang sanggup mengusir roh jahat, di sini ada perempuan yang memuji Yesus. Dan ia spontan berteriak dengan mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dan pujian ini nampaknya mengangkat Yesus secara pribadi yang memiliki kelebihan dari manusia yang lainnya. Namun di sini Yesus tidak mau pujian itu untuk dirinya sendiri. Sehingga Yesus meluruskan pemahaman dan ia mengatakan yang lebih utama dalam kehidupan ini yaitu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat yang ke-28. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kebahagiaan bukanlah pada pujian pada seseorang atau yang didapatkan oleh seseorang. Tetapi kebahagiaan adalah ketika manusia mau mendengarkan dan memelihara firman. Bapak Ibu, apa yang kita baca tadi memberikan suatu pemahaman bagi kita. Yang pertama, Yesus tidak membiarkan manusia dipengaruhi kuasa lain yang merusak manusia dan merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Yesus ada dan hadir mengusir segala kuasa roh jahat, niat jahat, atau roh yang mengacaukan kehidupan manusia. Yesus menghendaki biarlah roh Allah satu-satunya yang berkuasa untuk mempengaruhi hidup kita manusia, agar manusia dapat melakukan kehendak Allah. Kemampuan kita melakukan kehendak Allah
bukanlah terletak pada kekuatan manusia, tetapi terletak pada kesediaan kita menerima kuasa Yesus yang memerintah hati dan pikiran kita. Jadi, jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh kuasa apapun di luar daripada kuasa Allah atau kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kita diberikan suatu rahasia kehidupan, yaitu tentang siapa yang berbahagia di dalam hidup ini. Kebahagiaan manusia bukan terletak pada apa yang dicapainya atau yang didapatkannya dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Kiranya firman ini dapat memberkati kehidupan kita, sehingga iman, percaya, pengharapan kita boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang adalah firman yang hidup, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Bila firman-Mu boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih, biarlah hanya kuasa Roh Allah saja yang melingkupi setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang setia dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami, secara khusus bagi sidang jemaat Tuhan, yaitu calon jemaat BIHA. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam mereka menjalani setiap aktivitas mereka hari lepas hari, baik ketika mereka bekerja dan berusaha, dan apapun yang menjadi kegiatan mereka hari lepas hari. Mari Bapa Engkau yang senantiasa memberi mereka kekuatan dan kesehatan, perlindungan, terlebih keselamatan, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu menjalani pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, sehingga sidang jemaat Tuhan yang ada di sana dapat menjalani setiap kehidupan mereka dengan baik, karena penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan saja. Berkati pula kehidupan rumah tangga sidang jemaat-Mu, sehingga setiap orang tua diberi hikmat dan kemampuan untuk mengurus, membina, mengatur rumah tangga mereka masing-masing, agar boleh menjadi keluarga Kristen yang baik, yang dapat membawa terang kasih Kristus di tengah-tengah keberadaan mereka, baik berjemaat maupun bermasyarakat. Anak-anak sidang jemaat-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan terus menyertai kehidupan mereka, memberkati pendidikan anak-anak sidang jemaat-Mu, agar mereka dapat sukses dan berhasil dalam meraih setiap cita-cita dan harapan mereka, bahkan juga dalam tumbuh kembang mereka, dan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga ingin berdoa menyerahkan setiap penata layanan yang ada di sana. Berkati setiap program yang ingin dilakukan, bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani di sana, baik pendeta, vikaris, penetua dan diakon. Tuhan pakai mereka untuk mewartakan Injil-Mu, sehingga melalui setiap pelayanan yang dilakukan, iman dan pengharapan sidang jemaat Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Inilah kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada di calon jemaat BIHA, bahkan juga dengan kehidupan kami semua, sidang jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai dan berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Beri kami selalu imun yang baik, agar kami dapat menjalani setiap tugas pekerjaan kami, aktivitas kami, dan pelayanan Tuhan yang percayakan bagi setiap kami. Bahkan biarlah kami juga dapat terus mematuhi setiap protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan dalam rangka memutus tali rantai pandemi COVID-19 ini. Dan juga sesuai dengan waktu Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami alami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Bapa kami dalam surga, ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.